Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hidayatul Razikin dengan nomor NIM 2002021100055. Prodi saya yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan alamat saya yaitu Probolinggo, Jawa Timur, kelas B. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hidayatul Razikin dengan nomor NIM 2002021100055. Alamat saya yaitu Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pengertian hukum perdata. Baik, saya mulai. Pada dasarnya, menurut isiannya, hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum perdata, kata perdata berasal dari kata praduto, yaitu bahasa Jawa kuno yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlig dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Baik, sekarang kita lanjut, yaitu unsur-unsur hukum perdata. Berdasarkan definisi di atas terkandung unsur-unsur di dalam hukum perdata, yaitu adanya kaidah hukum, yaitu yang pertama, tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan atau traktat dan jurisprudensi. Yang kedua, tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat dalam kurung kebiasaan. Baik, kita lanjut. Sekarang sifat hukum perdata. Sifat hukum perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum material agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Baik, kita lanjut lagi, yaitu ke asas-asas hukum perdata. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata, dikenal 5 macam atas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum dalam kurung fakta sunt servanda, asas konsensualisme atau asas etikat baik, dan asas kepribadian. Baik, kita lanjut, yaitu hubungan hukum perdata dengan tata hukum Indonesia. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari kata publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal berkaitan dengan negara serta kepentingan umum, misalnya politik dan pemilu, hukum tata negara, kegiatan pemerintahan sehari-hari, atau dalam kurung hukum administratif atau tata usaha negara kejahatan, yaitu hukum pidana. Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk dan warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Dan kemudian hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal KUH Per yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan BW yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia dan wilayah jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi. Baik, kita lanjut. Hubungan hukum perdata dengan tata hukum Indonesia. Hukum pidana merupakan bagian dari politik publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan tindak sanksi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum
hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material di Indonesia. Pengaturan hukum pidana formil tetap telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 80981 tentang hukum acara pidana KUKHP. Baik, kita lanjut. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Thornton van Out-Herlem diangkat menjadi Ketua Panitia Kodifikasi dengan Mr. A. van Vleuten dan Master Mayer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. C.J. atau Sultan van Out-Herlem lagi, tetapi anggotanya diganti yaitu Mr. G. Serter dan Mr. Giovannis. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Di samping itu, sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia, bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan atas korespondensi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan Belanda, yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Kemudian secara makrosubstansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia. Yang pertama, pada mulainya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan India Belanda yang diberlakukan di Indonesia dalam kurung Algemene Bepelingen van Wetgeving atau AB sesuai dengan STBLL nomor 11 nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal. Kedua, dengan konkordasi pada tahun 1848 diundangkan KUH Perdata dalam kurung BW oleh pemerintahan Belanda. Di samping BW berlaku juga KUHD dalam kurung WVK yang diatur dalam STBL 1847 nomor 23. Kemudian dalam perspektif sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang. Kemudian, yang kedua, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebentuk sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum rek vacuum di bidang hukum perdata. Namun secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya yaitu Saudari Nora Alibah. Waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Akbar Mustafa dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B, akan melanjutkan penjelasan dari Alfian Hidayatur Rozikin, yaitu mengenai BW dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akan saya mulai penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rocky Akbar Mustafa dari kelas HSB akan meneruskan penjelasan dari saudara Alfian
Hidayatul Razikin, yaitu mengenai sistematika BW. Sistematika isi menurut pembentukan BW meliputi 4 kelompok materi sebagai berikut, yaitu yang pertama materi mengenai orang, materi mengenai benda, kelompok materi mengenai perikatan, dan kelompok materi mengenai pembuktian. Sedangkan sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum ada 4, yaitu kelompok materi mengenai orang, kelompok materi mengenai keluarga, kelompok materi mengenai harta kekayaan, dan kelompok materi mengenai pewarisan. Kemudian apabila dilihat dari peraturan hukumnya, yaitu KUH Perdata atau BW, maka hukum dibagi menjadi 4 tempat, yaitu buku 1 tentang orang dan keluarga, buku 2 tentang benda yang di dalamnya termasuk hukum waris, kemudian buku 3 tentang perikatan atau hukum perjanjian, dan buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Kemudian jika dicermati pembagian yang dilakukan oleh KUH Perdata di atas, maka hampir sama dengan Civil des Frances yang terdiri dari 3 buah, yaitu buku 1 mengatur hukum orang dan hukum keluarga. Kemudian hukum 2 mengatur tentang hukum benda, hak milik, hak menikmati hasil, hak memakai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian hukum buku 3 mengatur tentang hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hak gadai, kadaluarsa, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan, hukum perdata dibagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu hukum tentang orang atau personal rights, yaitu adalah memuat hal tentang manusia sebagai subjek hukum, kecakapan untuk memiliki hak-hak, kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal lain yang mempengaruhi kecakapan, domisili, nama, dan pencatatan sipil. Kemudian yang kedua yaitu hukum keluarga atau family law, yaitu yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan beserta hubungan lainnya. Kemudian hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan atau hukum harta benda, yaitu memuat hal-hal yang berhubungan tentang sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang terakhir yaitu hukum kewarisan atau Aufrecht, yaitu hukum yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tentang benda atau kekayaan seseorang jika telah meninggal dunia. Kemudian hukum tentang orang. Hukum orang adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Yaitu yang pertama adalah manusia, yaitu menurut hukum, setiap manusia adalah sudah menjadi subjek hukum sejak kodrati atau alami. Kemudian yang kedua adalah badan hukum atau Rechtsperson. Kemudian badan hukum sendiri adalah organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak, menanggung kewajiban otoritas jasa keuangan. Kemudian ciri-ciri badan hukum yang pertama adalah bisa menjadi subjek badan hukum sebagai berikut: mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum, kemudian mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum, kemudian terdaftar sebagai badan hukum, kemudian cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kemudian mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Kemudian ada jenis-jenis badan hukum. Yang pertama adalah badan hukum publik, dan yang kedua adalah badan hukum privat. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibuat menurut publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antar negara dengan negara yang lainnya. Kemudian kalau privat yaitu badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil, atau perseorangan yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha. Kemudian bentuk-bentuk badan hukum ada 3. Yang pertama adalah perhimpunan, kemudian yang kedua adalah persekutuan orang, dan yang ketiga adalah organisasi. Hukum tentang keluarga. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian hukum keluarga itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama
Keluarga ialah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam suatu rumah tangga. Kemudian yang kedua, hukum keluarga ialah mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, sedarah, dan perkawinan. Kemudian yang ketiga, jauh dekat hubungan darah mempunyai arti penting dalam perkawinan, perwarisan, dan perwakilan dalam keluarga. Sumber hukum keluarga yaitu adalah yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. Yang kedua, KUH Perdata. Yang ketiga, peraturan perkawinan campuran. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian itu adalah sumber hukum keluarga yang tertulis. Dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah yang timbul, tambah, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ruang lingkup hukum keluarga yaitu perkawinan, putusnya perkawinan, dan harta benda dalam perkawinan. Kemudian yang terakhir adalah secara luas hukum keluarga mencakup atas keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampuan, dan perkawinan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nora Ahadia, NIM 20020211057 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rocky Akbar. Sekarang kita membahas hukum tentang benda. Pengertian hukum benda. Zakenrecht, hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Kaidah hukum dibedakan menjadi dua macam, hukum benda tertulis dan hukum benda tidak tertulis. Hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan hukum benda tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat dan bentuknya tidak tertulis atau kebiasaan. Tempat pengaturan hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata dan UU PA di dalam BW Baru Negeri Belanda. Hukum benda diatur dalam buku 3 tentang Van Zaken hukum benda. Buku 2 KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang hak kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang hukum waris. Mengapa hukum waris masuk dalam buku 2 KUH Perdata? Menurut sejarahnya, pembentukan KUH Perdata di negeri Belanda memandang bahwa hukum waris sebagai hak kebendaan atas barang dari orang-orang yang meninggal, tetapi pandangan ini dianggap kurang tepat karena ahli waris meneruskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seluruhnya merupakan hak dari orang-orang yang meninggalkan warisan atau pewaris. Waris tidak memperoleh hak kebendaan yang terdiri dan yang baru ahli waris juga meneruskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang orang-orang meninggal dunia atau pewaris. Sistem pengaturan hukum perdata. Dari kajian berbagai literatur tentang hukum perdata, dapat dilihat bahwa sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup atau closed system. Yang diartikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang telah ditetapkan dalam UU. Sedangkan sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah ada aturannya di dalam KUHP Perdata maupun yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur tentang hukum benda sebanyak 733 pasal, dimulai dari pasal 499 KUH Perdata sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata, dan terdiri atas 21 bab, masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Macam-macam benda. Di dalam pasal 503, 504, dan pasal 505 KUH Perdata telah ditentukan pembagian benda. Benda di dalam ketentuan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Benda bertubuh dan tidak bertubuh, 2. Benda bergerak dan tidak bergerak. Di dalam berbagai literatur dikenal 4 macam benda, yaitu benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda bergerak dan tidak bergerak.
Selanjutnya adalah hukum tentang perjanjian. Pengertian perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan pasal tersebut bahwa suatu perjanjian menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Menurut Subekti, suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Secara yuridis, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur tersebut dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam 1. Dua unsur pokok yang menyangkutkan subjek yang mengadakan perjanjian, dan 2 unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian. Asas-asas umum hukum perjanjian. Asas personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda atau perjanjian berlangsung sebagai undang-undang, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas. Yang terakhir yaitu asas itikat. Jenis-jenis perjanjian. Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu perjanjian timbal balik, perjanjian sepihak, perjanjian dengan percuma, perjanjian konsensual, real, dan formil, perjanjian bernama atau khusus, dan yang terakhir yaitu perjanjian tak bernama. Yang selanjutnya yaitu wan prestasi. Menurut Salim HS, wan prestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wan prestasi merupakan suatu istilah yang menunjukkan pada ketidaklatsanaan prestasi oleh debitur. Selanjutnya yaitu overmatch. Adapun tidak terpenuhi prestasi itu kadangkala disebabkan oleh adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak, sehingga hal tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal yang demikian, maka timbul persoalan yang dinamakan overmatch dan resiko. Hari Saheroji berpendapat bahwa overmatch merupakan suatu keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak dapat diduga-duga juga terjadinya, sehingga menghalangi sesuatu debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai atau alpa, dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Adapun KUH Perdata yang mengenai keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244. Materi terakhir yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum perdata dalam arti luas yang terjadi dari hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material, lebih dikenal dengan sebutan hukum perdata, adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lain atau hubungan hukum yang mengatur kepentingan pribadi atau individu. Hukum acara perdata juga dinamakan hukum perdata formal yang berfungsi mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material apabila dilanggar. Hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara seseorang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-hak di peradilan perdata. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata. Asas-asas hukum acara perdata. Hakim bersifat menunggu, hakim aktif, sidang bersifat terbuka, persamaan hak di muka hukum, tidak harus diwakilkan, beracara dengan lisan, beracara secara langsung, beracara dikenai biaya, hakim harus berusaha menamaikan, putusan hakim harus disertai alasan-alasan hukum, hakim terikat pada alat bukti. Proses gugatan.
Proses gugatan perkara perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri yang berwenang dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pengajuan gugatan. Surat gugatan atau pemohon yang telah dibuat dan ditandatangani penggugat atau pemohon disampaikan kepada panitera pengadilan negeri setempat yang berkompetensi memeriksa perkara gugatan. Pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RPGJ, pasal 20-23 PP nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut. 1. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. 2. Apabila tergugat terdiri lebih dari seorang yang tempat tinggalnya berbeda, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat yang diketahui secara jelas. 3. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau yang dibuka tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat. 4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih ditunjuk dengan akta, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh akta yang bersangkutan. Kedua, yaitu membayar biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 atau pasal 145 ayat 4 RPG menentukan bahwa syarat agar gugatan atau pemohon dapat diterima dan didaftarkan dalam register perkara bila mana penggugat atau pemohon telah membayar uang muka atau panjar. Biaya perkara dalam hal ini salam penggugat atau pemohon membayar biaya perkara di kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Yang ketiga yaitu pendaftaran perkara gugatan atau permohonan setelah membayar biaya perkara di kasir. Penggugat atau pemohon mendaftarkan gugatan atau permohonan petugas pendaftaran di kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan untuk diberi nomor perkara dan disertakan dalam buku register perkara. Yang keempat yaitu penetapan majelis hakim selambat-lambatnya 7 hari setelah Ketua Pengadilan menerima surat gugatan atau permohonan dari penggugat atau pemohon melalui panitera Ketua Pengadilan menuju atau merupakan majelis hakim untuk memeriksa perkara di persidangan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan memberi semua berkas perkara kepada majelis hakim untuk diperiksa di persidangan. Yang kelima yaitu penunjukan panitera sidang untuk membantu majelis hakim di persidangan. Ditunjuk seorang panitera atau panitia pengganti sebagai panitera sidang yang bertugas mencatat jalannya persidangan. Yang keenam yaitu penetapan hari sidang setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari, tanggal, dan jam pemeriksaan perkara atau persidangan. Dalam hal ini, Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada hari, tanggal, dan jam dengan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu pemanggilan para pihak berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim panitera atau panitera pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara agar hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di persidangan. Pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh pengadilan pada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dipanggil agar hadir di persidangan. Dalam sidang pertama ini akan dikemukakan beberapa kemungkinan yakni sebagai berikut. Pertama, pembukaan atau pemohon dan tergugat atau termohon tidak hadir dalam sidang. Apabila kedua pihak tidak hadir dalam sidang, majelis hakim dapat melakukan penundaan sidang dan memerintahkan panitera agar memanggil pihak hadir dalam persidangan berikutnya atau hakim menjatuhkan putusan gugur dan perkara tidak diperiksa. 2. Yaitu penggugat tidak hadir tetapi tergugat hadir. Bila mana menggugat atau wakilnya tidak hadir sedangkan tergugat hadir, maka hakim memerintahkan supaya tugas yang tidak datang dipanggil sekali lagi. Apabila penggugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir lagi, sedangkan tergugat hadir, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Penggugat masih diberi kesempatan mengajukan gugatan sekali lagi setelah membayar biaya perkara. Ketiga yaitu tergugat tidak hadir tetapi penggugat hadir. Dalam hal tergugat tidak hadir sedangkan penggugat hadir,
maka hakim dapat menunda persidangan dan tergugat dipanggil sekali lagi agar hadir pada sidang berikutnya. Apabila pada sidang berikutnya tergugat tidak hadir lagi, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau verdict, kecuali apabila gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atau tidak beralasan. Putusan verdict dapat dijatuhkan pada sidang pertama ketika tergugat tidak hadir. Yang keempat yaitu apabila pada sidang pertama tergugat hadir sedangkan pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor atau di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Demikian pula jika pada sidang berikutnya tergugat hadir tetapi penggugat tidak hadir, maka perkara diperiksa di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Yang kelima yaitu terhadap putusan verdict dapat diajukan tuntutan perlawanan verzet. Perlawanan verzet dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan verdict kepada tergugat. Apabila dalam acara perlawanan verzet penggugat tidak hadir, maka perkara diperiksa secara kontradiktor. Kalau tergugat tidak hadir dalam acara perlawanan verzet, maka hakim memutuskan verdict yang mana tuntutan perlawanan verzet tidak diterima. Terakhir yaitu penggugat atau tergugat hadir di persidangan. Apabila kedua pihak penggugat tergugat hadir di persidangan, maka sebelumnya pemeriksaan perkara dimulai, hakim harus berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara. Apabila pendamaian berhasil disepakati para pihak, maka dibuatlah akta yang isinya menghukum para menghukum untuk menerima isi perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan-putusan. Bila antara kedua pihak yang berperkara tidak dapat didamaikan oleh hakim, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara berikut. Pertama, pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan terdapat beberapa kemungkinan, antara lain penggugat mencabut gugatan, penggugat mengubah gugatan, atau penggugat mempertahankan gugatan. Apabila penggugat mempertahankan gugatannya, maka sidang dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Kedua, jawaban tergugat. Pada tahap ini, tergugat diberi kesempatan untuk membela diri, mempertahankan, dan melaksanakan hak-haknya atau kepentingannya terhadap gugatan penggugat. Dalam hal ini, tergugat dapat mengajukan eksepsi atau tagisan, mengakui atau menerima gugatan sepenuhnya atau sebagian, mengaku dengan persyaratan klausula tertentu, atau membantah sepenuhnya, menjawab dengan berbagai cara sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan atau menjawab dengan gugatan balik konvensi. Yang ketiga yaitu replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawaban, kemudian hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat yang sesuai dengan pendapatnya. Dalam replik penggugat dapat mempertahankan haknya atau gugatannya dan menambah kekurangan yang dianggap perlu dengan memperjelas alasan-alasan hukum dan dalil-dalilnya atau pembukaan berubah sikap membenarkan sebagai atau keseluruhan jawaban atau bantahan tergugat. Yang keempat yaitu duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan jawabannya, kemudian tergugat oleh hakim diberi kesempatan untuk menanggapi replik penggugat dalam acara kini terbuka, menerima sebagian atau keseluruhan jawaban atau replik yang dikemukakan oleh tergugat. Kelima yaitu pembuktian. Pada tahap pembuktian, pihak penggugat atau pemohon dan pihak tergugat atau termohon diberi kesempatan memperkuat atau mendukung dalil-dalilnya dengan menyampaikan alat-alat bukti secara bergantian kepada majelis hakim di persidangan. Macam-macam alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG atau pasal 1866 BW, yaitu bukti tertulis atau surat bukti sanksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Yang terakhir yaitu tahap kesimpulan. Pada tahap ini, masing-masing pihak, yaitu penggugat dan tergugat, diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir secara tertulis atau lisan sebagai kesimpulan tentang hasil pemeriksaan selama persidangan. Putusan hakim pada tahap ini, majelis hakim menyampaikan pendapatnya atau pandangan hukum tentang perkara yang diperiksa selama persidangan disertai alasan-alasan atau dasar-dasar hukum, dan diakhiri dengan putusan hakim atau pengadilan. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.